challenge kedua yang terbesar dalam marketing itu adalah membangun tim. Makanya di konten saya selalu saya singgung bagaimana membangun tim. Kenapa membangun tim? Karena memang nggak semua orang bisa membangun tim. Orang yang jago membangun tim itu bukan karena cuma dia jago jualan. Pasti ada leadership dalam dirinya. Ini berarti dua hal yang berbeda. Teman-teman harus catat itu. Walaupun saya selalu bilang, inti dari bisnis jaringan itu, network marketing adalah mendistribusikan produk atau service. Produk yang kita harus deliver kepada customer. Jadi kalau ada yang bilang bisnis jaringan itu hanya merekrut, itu dia salah, berarti dia nggak paham. Tapi kalau merekrut pun orang dapat duit bukan karena dia dapat duit karena merekrut, tapi karena orang yang direkrut beli produk. Jadi semua orang mendapatkan komisi karena basisnya adalah terjadi penjualan produk. Itu harus clear dulu soal network marketing. Tapi itu untuk dagang, jualan, rekrut, itu levelnya biasanya pemula. Karena dengan berjualan rekrut, dapat hasilnya lebih cepat. Berdasarkan apa? Dia menggunakan produk, dia ceritakan pengalamannya. Teman saudaranya atau target marketnya itu senang dan membeli, dia dapat komisi. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi kalau dia mau long run, berpikir panjang membangun bisnis, atau dia pengen income yang besar, atau dia pengen menjadi top earner, jaringan yang besar, dia harus jadi leader. Dia harus membangun tim, dia harus membangun pasukan yang militan, yang siap untuk berjualan, yang siap buat untuk membangun tim, siap juga untuk menciptakan leader-leader baru. Dan sampai kapanpun nanti, guys ya, network marketing itu tantangannya udah pasti itu, membangun tim. Tidak ada satu buku, rumusan yang bilang, oh membangun tim seperti ini, tidak. Tapi itu proses, karena leader itu bisa dipelajari, tapi nggak bisa kamu potong jalan kompas gitu, nggak bisa. Kalau kamu belajar saja soal leadership tanpa praktek juga sama aja. Leader itu akan lebih cepat prosesnya kalau kamu turun ke lapangan. Kamu diuji di lapangan, bagaimana kamu menyelesaikan setiap masalah yang ada. Jadi kamu harus paham, masalah yang akan hadir ketika kamu membangun tim, kamu jangan hindari. Sebagai leader, kamu harus bisa solving problem. Kamu akan dibayar mahal ketika kamu bisa menyelesaikan masalah. Ya, semakin besar masalahmu, semakin besar kau dibayar. Tapi biasanya leader itu lahir dari masa kesulitan. Itu yang Anda harus catat. Nggak ada leader itu lahir dalam masa enak-enak. Enggak. Dia pasti lahir dari masa kesulitan. Dan biasanya hanya sedikit orang yang bertahan dalam masa kesulitan. Contoh, di perusahaan itu sales turun. Terus ada peluang baru, kamu langsung pindah. Ya, itu contoh. Terus yang kedua, misalkan ada goyangan, owner satu dengan owner satu ribut. Ya kan, terus kamu milih untuk out. Masalah pasti akan ada. Cuman bagaimana kamu bisa handling masalah untuk buat pertumbuhan dari dirimu. Itu another thing. Teman-teman yang belum bergabung ya, sekarang tinggal pikirkan saja. Kira-kira kehidupan kita setahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang itu seperti apa? Apakah impian-impian kita bisa kita wujudkan? Apakah persoalan-persoalan kita bisa kita selesaikan? Gitu. Kalau setahun, 2 tahun yang akan datang, impian kita bisa terwujud, masalah-masalah kita bisa selesai, ya sudah silahkan lanjutkan saja. Tapi kalau kira-kira setahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, kehidupan kita masih seperti biasa-biasa saja, banyak impian yang belum terwujud, maka bergabunglah bersama kami di PT PES, karena insya Allah banyak sekali impian yang bisa terwujud, karena di PT PES ini nikmatnya di bisnis jaringan itu kita tidak bekerja sendiri tapi bekerja bersama-sama.